Selamat sore Bapak Cece dan teman-teman semua. Jadi untuk perangkat di tahun ini itu Siska mau bawakan temanya itu efisiensi OPEX marketing. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih asing ya dengan istilah OPEX, jadi itu singkatnya OPEX itu operasional expenditure, yang bisa diartikan itu adalah biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan, tapi ini Siska jelaskan dalam lingkup marketing. Jadi nanti untuk topik pembahasannya ada 3 topik yang mau Siska bawa. Yang pertama itu rekap 2024, kemudian yang kedua evaluasi 2024, dan yang ketiga proyeksi 2025 dan strateginya gimana. Jadi untuk rekap di tahun 2024 ini kurang lebihnya secara garis besar itu strategi alokasi dana di tahun 2024 dan juga perolehan omset dan cost-nya. Jadi berikut untuk data tabel realisasi dari marketing di tahun 2024. Marketing apa saja sih yang kita lakuin di tahun 2024? Yang pasti yang pertama itu kita iklan di marketplace, Tokopedia dan Shopee. Kemudian kita juga coba iklan di sosial media. Kemudian untuk yang ketiga itu program dari tim sales, yaitu gratis ongkir dan reseller. Kemudian untuk omset global di tahun 2024, ini omset kotor yang Siska ambil dari Fast Grow itu sekitar 27,3 M dengan keseluruhan biaya cost promosi global itu 295 juta. Dan untuk perolehan iklan marketplace dan non marketplace itu 7,6 M omsetnya, dengan costnya itu 293 juta dengan persentase cost. Ini cost dibandingkan dengan omset yang di sini itu 3,8%. Kemudian untuk program dari tim sales yang masih ada itu gratis ongkir dengan omset 160 juta dengan cost yang dikeluarkan 2,2 juta. Jadi yang di reseller itu kenapa nol? Karena yang program reseller itu di tahun 2024 customer-nya kita belum menyentuh target angka yang ditetapkan, yaitu 300 juta. Benar ya Mbak? Iya Mbak. Ada turunan itu, ada produknya apa aja? Ada kok, tapi nggak di PDB. Cuma kontribusi secara global. Tapi kita strategi iklannya harus berubah. Iya, tapi rata-rata untuk produk iklan yang pasti itu 20 produk indeks itu pasti di iklan di marketplace. Dan untuk total realisasi global itu dari programnya iklan marketplace dan juga program tim sales, kita mendapatkan omset dengan total 7,8 M dan juga cost keseluruhan itu 295 juta. Dan untuk sisa biaya promosi sesuai target ini tuh kita melebihi sedikit realisasinya, ini ada 110, yang dimana di tahun 2024 kita targetkan itu sekitar kurang lebih 260-an. Program gratis ongkir 2,2 juta kos perjalanan itu maksudnya gimana? Jadi program gratis ongkir ini kalau di marketplace itu kita ada yang namanya campaign price gate. Jadi ini tujuan untuk mindahin dari yang kolam marketplace ke kolam FP. Nah, untuk campaign price gate itu sendiri kita seperti beritahu kalau di offline ini loh harga lebih murah, terus benefit yang didapatkan itu juga lebih berkali-kali lipat daripada kita beli di online, seperti itu. Dan juga yang kedua itu kita beri juga di produknya yang varian harga online dan harga offline itu kok. Salah satunya itu. Gratis ongkir ini berarti dia paket atau apa ya? Atau penerapannya gimana di tim sales? Kalau price gate itu cuma 3 produk bos. Headus kecil, terus apa lagi Mbak? LT2180 sama XP600, ya, 3 produk itu.
Dan ini yang fee yang dikeluarkan, fee ini kan fee keluar dia langsung terjadi transaksi kan? Nah, 1,37% dari omset yang didapatkan itu yang 30 ini. Ini biaya yang dikeluarkan maksimal berapa? kalau dari target yang Per satu transaksi? 15.000, 150 belanja 150, fee-nya 15.000. Oh, katanya bukan hanya 3 produk ini. Enggak. Ini yang dimaksud sama Siska yang program gratis ongkir itu yang ada di order di WhatsApp HP. Jadi bukan yang dari marketplace. Nah, kalau yang di program gratis ongkirnya ini Di marketplace? bukan di marketplace Bu, yang order di yang di WA. ya. Nah, itu yang buat belanja itu loh yang 150.000, free-nya 15, potongan ongkos kirimnya 15.000. Yang buat narik itu loh. 150.000 berarti menjangkau produk apa aja? Yang 3 itu? Enggak loh, kan bisa lebih. Setahun ini kita masih pakainya enggak kita kualifikasikan per produk, tapi tahun ini baru kita kualifikasi per produk. Jadi yang tahun 2024 ini itu orderan apapun dengan minim 150, jadi kita tarik-tarik dulu. Tapi biasanya kebanyakan orang pasti ngambilnya yang head, tapi kalau kayak gagal ya enggak. Jadi kita tetap mancingnya yang produk, enggak cuma 3 produk itu, tapi yang produk indeks. Iya, indeks. Iya. Yang Siska sebutkan salah satunya. Oh, menjangkau semua ya. Dan kemudian untuk sisa biaya promosi itu ada 54 juta, yang dimana target dari tahun 2024 itu kita ada target 350 juta. Nah, yang di bawah ini ada kenaikan 2024 dibandingkan tahun 2023. Ini untuk omset itu ada penurunan sekitar 7%, dan untuk kos juga ada penurunan sekitar 5%. Kemudian untuk di bawah ada kos global dengan kos akunting. Ini maksudnya kos yang kita keluarkan apakah sama dengan kos yang dikeluarkan oleh akunting, itu nggak sama karena juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu yang kita input di sini itu tanpa PPN, itu satu. Kemudian yang kedua juga ada satu yang mengendap seperti itu. Pembandingnya ini mana ya 2023 nya? Nggak tampil ya? Ada datanya kok, tapi nanti ada di slide selanjutnya. Nah, karena yang untuk marketing ini kan kita Siska kan masih lebih fokus ke iklan marketplace. Jadinya yang lebih dalam Siska didapatkan itu untuk iklan di marketplace. Nanti yang strategi-strategi lain, yang campaign-campaign lain akan dijelaskan oleh divisi yang terkait. Seperti itu. Kemudian yang slide ini itu ada kontribusi omset di iklan marketplace. Jadi di Shopee ini mayoritas menguasai pasar, yaitu sebesar 78% dengan total omset 6M. Kemudian yang di Tokopedia itu 21% dengan total omset 1,6M. Dan turunannya ya, iklannya Tokopedia habis berapa? Dia punya biaya? Ada Bapak? Nanti ada evaluasinya kalau di tahun 2024. Iya. Nah, untuk kontribusi iklan cabang ini adalah total dari iklan Tokopedia dan Shopee. Dari ketiga peringkat terbesar itu diraih oleh Surabaya, Jakarta, dan Bandung dengan persentase cabang Surabaya itu sekitar 41% dengan total omset 3,1. Kemudian yang Jakarta itu 2,3M dengan persentase 30%. Kemudian yang Bandung itu 13% dengan total omset 995 juta, dan untuk cabang lainnya mengikuti. Kemudian yang kedua ini ada evaluasi 2024. Jadi kan sekilas tadi kita lihat data yang ada di tabel realisasi kan ada penurunannya. Nah, di sini Siska lebih detailkan untuk penurunannya itu apa aja faktor yang mempengaruhi.
omset iklan dari tahun 2021 sampai 2024 ini bisa dilihat yang hijau Tokopedia, yang oranye Shopee. Yang di Tokopedia itu penurunannya terjadi di tahun 2022 sampai 2024. Tapi di sini ada penurunan omset yang signifikan yaitu di tahun 2024. Kalau Shopee omsetnya dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami cenderung naik. Iya, ini kita ini udah bikin jembatan ya. Jembatan yang kita bangun ternyata membuat Tokopedia dan Shopee makin jaya, ya kan? Dan kita sama sekali nggak memanfaatkan jembatan ini. Ini transaksi boleh dilakukan, tapi kita harus pikirkan caranya setelah transaksi orang ini bisa cari kita tanpa lewat sama Tokopedia. Ya seperti yang kemarin itu yang Eksa mungkin salah satu caranya voucher ya. Beli lagi dia bisa tukar voucher. Ada minimum pembelian ya Eksa? Yang voucher itu? Ada. Berapa? Ya kayak barang gitu banyak aja masuk apa nggak bilang dulu. Iya, cuma bilang kemarin ya, Beluci itu nggak kali ya. Nggak tahu beli berapa ya? Nggak tahu ini berapa ya? Tinggal kita hitung aja. Mau min belanja berapa misalnya? Keren. Ada. Berapa sih? Sebetulnya 100 ribu. Untuk secara kos dari tahun 2021 sampai 2024 kos Tokopedia ini cenderung turun. Tapi penurunannya ini secara jumlah aja. Tapi kalau dibandingkan secara omset itu persentasenya udah lebih dari 4%, yang dimana 4% itu adalah batas maksimal kos kita. Dan untuk Shopee ini kosnya cenderung dari tahun ke tahun cenderung naik karena juga diimbangi oleh kenaikan omset, jadi nggak ada masalah. Jadi intinya strategi selama kita iklan 2024 itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma masalahnya ini ada di faktor salah satu Tokopedia itu nanti yang Siska bahas nanti di slide selanjutnya seperti ini. Ini untuk faktor penurunan di Tokopedia ini ada salah satunya. Yang pertama itu peningkatan biaya cost per klik. Jadi ini biaya yang kita keluarkan per satu kali klik. Di tahun 2022 itu di kategori spare part satu kali klik direkomendasikan 700 rupiah. Kemudian untuk next di tahun 2024 yang dimana satu kali per klik itu disarankan 2.300 rupiah. Jadi ya mungkin kos yang kita keluarkan itu juga nggak sebanding dengan omset yang kita dapatkan, salah satunya karena yaitu peningkatan di biaya kos per kliknya. Tapi kalau misalnya kita nggak mendekati yang disarankan oleh Tokopedia, posisi iklannya kita ada di bawah aja. Begitu. Jadi kalau semakin tinggi bid yang kita pasang itu posisi iklannya kita lebih atas dari komentar-komentar yang lain. Ya, pakai bid. Jadi kalau kita penyaranannya mungkin akan lebih disiplin, tapi ya itu iklannya bakalan boncos. Kemudian untuk traffic global kunjungan Tokopedia ini di kuartal keempat dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Dari Oktober sampai Desember ini Tokopedia mengalami cenderung penurunan di kunjungan globalnya. Dari Oktober itu 73,4 juta, kemudian yang di November itu 71 juta, kemudian yang di Desember itu 67,1 juta kunjungan. Untuk ini seharusnya Siska ambil dari dalam Per bulan nih ya? Iya, Pak.
Dia emang dia punya trending tahun berapa? Ini tahun 2024. 2024. Tiap bulan turun ya. Terus pembandingnya? Nah, pembandingnya ini di Shopee. Kalau Shopee semakin bulan dia semakin meningkat. Dia hanya pindah. Pindah belanja nggak sih ya? Ya, karena juga ada faktor-faktor yang lain juga sih kan, kayak kebijakan seller, terus juga adanya merger sama TikTok Shop, dan juga kan di tahun 2024 kan kita juga mengalami daya beli yang turun itu lagi. Kayaknya dia cukup banyak pindahnya, mungkin orang beli grosir kan. Kan pemain-pemain kayak gini banyak grosir. Iya. Pindah dari switch itu aja tadi grafiknya aja ketemunya sama. Nah, kalau ini mungkin lebih ke faktor-faktor yang lain. Yang pertama itu ya tahu sendiri kalau di Tokopedia kan sering kita singgung ya kalau fiturnya atau kebijakan itu yang sering nyusahin seller gitu ya, mungkin sarannya udah pindah ke Shopee juga sekalian ikut customernya seperti itu. Salah satunya ya ada penonaktifan fitur harga grosir, kemudian yang kedua itu banyak kayak kebijakan sebelumnya Siska sebutkan kemarin itu yang seperti penghapusan link, terus juga ada yang varian beratnya ini dihapus. Shopee nggak kayak gitu ya? Kalau Shopee masih aman sejauh Sejak ini. dipegang TikTok kayaknya ini. Iya benar. Agak galak gitu ya. Agak aneh sih. Mulai turunnya ya waktu Iya. perpindahan itu makanya kursirannya banyak pindah, offsetnya pindah ke Shopee. Iya benar. Nah, ini. Yang kedua ya pengaruh merger dari jadinya ada shop Tokopedia. Begitu. Bulan berapa ya hasilnya? Data TikToknya ada nggak? Data TikToknya. Iya. TikTok shopnya ya? Iya. Belum tarik sih. Nah itu kalian pasti kalian juga tarik kalau tahu dia pindahnya ke TikTok. Iya, ada di offsetnya Pak Gary dan Oh nanti yang aku di nengok. shop. Nah, mungkin yang ketiga ini faktornya juga di tahun 2024 itu ada penurunan daya beli ya, yang turun di masyarakat. Yang ketiga ini ada proyeksi 2025 dan strateginya. Jadi untuk alokasi dana agar efisien dan tepat sesuai masing-masing kebutuhan divisi. Untuk omset globalnya di tahun 2024 kita kan 27,3 M, dengan omset marketing itu 7,8 M. Cost marketing ini 340 juta, tapi yang di tabel realisasi itu kan 295 juta. Nah, kalau yang ini adalah data dari tim accounting, ini sudah include dengan PPN dan lain-lainnya semua. Iya. 4% mau ditambah lagi kita bayar 9% ya itu angka-angkanya total berarti 12% enggak 13% lebih 9 plus 4 13% setengah 13% setengah Iya, ini cost dari Topet sama Solo. Banyak lah ya. Oke. Di tahun 2025 untuk omset globalnya ini targetnya di 29,5 M. Kemudian untuk omset marketingnya Siska targetkan untuk naik di 8,7 M. Dengan cost marketing itu yang sudah ditargetkan dari tim accounting itu 350 juta 1 tahun. Dengan persentase kontribusinya naik 29,5%. Untuk persentase kosnya kita tetap menjaga di 4%. Dan untuk kemudian campaign Tunggu, ini cost yang ditimbulkan dari iklan ini bisa ketarik nggak ya? Dia ini customer baru atau yang lama? Atau yang repeat order? Kalau selama ini kita iklan, itu mereka nggak bisa kasih kode, nggak ada. Jadi kita cuma bisa dapat jumlah kliknya itu berapa, yang produk yang terjual itu. Nama
nama pembelinya kan bisa cek di database. Nah itu dulu kita udah pernah tarik, cuman yang bisa ketarik itu sebenarnya ada yang di Tokopedia aja. Nah cuman yang di Shopee itu nggak ada datanya. Jadi di Shopee itu ketika kita narik invoice, kita nggak bisa cek apakah dia itu berasal dari iklan, itu nggak bisa. Yang bisa di Tokopedia ada, kita tarik di inspect juga datanya. Di Tokopedia gimana datanya menunjukkannya? Kalau Tokopedia kan total cancel. Nilai cancel. Nah, maksudnya itu nilai customer yang order itu customer baru lama atau Itu nggak bisa tuh. Karena kalau dari laporan iklan di marketplace itu cuma menyediakan total produknya apa yang diiklan, klik berapa, total dilihat berapa, omset kosnya berapa. Seperti itu. Kalau Dia kan penjual dari Topet sebenarnya. Nah itu ketarik di inspektor. Penjual dari Topet. Iya, ketarik di. Berarti omset iklannya kan? Enggak, maksudnya buku kan buat dia customer lama atau customer baru. Nah mungkin di juragan nanti atau di punya Faisal itu bisa disesuaikan gitu. Iya Pak. Jadi di Topet kalau penjual iklan dia kan ada ID-nya itu terjual dari Topet. Nah itu kan narik nama customer sama HP. Nah itu dicocokin, diindeks ke nama customernya yang di IRT, dua ID ini sama nggak dengan datanya itu. Berarti kan itu kelihatan, oh ini customer lama, sudah pernah beli karena ke kita. Karena tujuan iklan itu adalah menyasar customer baru. Kalau menyasar customer sudah pernah beli, salah sasaran. Kotak. Ada yang ganti-ganti. Iya ada apa kayak Oh nomor HP-nya sudah nggak bisa. Iya, sama. Bisa mari. Alamat? Sama. semua harus ini ya, harus diambil dari JPEG PDF-nya mereka Harusnya, gitu. Nah, dari PDF itu kan bisa di-upload ke sistem untuk diambil datanya. Kalau sekarang penarikan inspek itu ada kendala sih. Makanya dia nggak bisa. Enggak ngomong itu PDF-nya itu. Ya. PDF itu kan bisa di-generate jadi teks. Teks itu masukkan ke sistem kita untuk compare. Ya, tapi di Shopee labelnya sekarang udah nggak ada. Dulu kan di labelnya Shopee itu ada alamat sama nomor HP. Sekarang cuma alamat aja. Nama customer? Nama customer ada, nama customer alamat ada, tapi nomor HP nggak ada. Tapi kalau nomor HP-nya kita sebagai seller itu ada di label. Nah, gosen pun sekarang sudah benar-benar nggak bisa muncul yang hitam. Itu juga yang terjadi di marketplace. Kalau misalnya mereka belanja ya, dari misalnya 1000 transaksi, berapa persen yang ngajak kita chat sama langsung beli? Pernah perhatian? Berapa? Belum kok, kayak kita cuma hitung yang chatting ke kita aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia langsung harus kita pajak, kita nggak. Berarti lihat dari jumlah chatnya aja berarti. Jumlah chat bulan ini berapa orang ya? Iya. Tapi kalau orang yang sama dihitung beda berarti yang dihitung gitu. Oh, kalau gitu berarti kita harus ganti sesuai ya. Kan selama ini apa yang kita terima chatting dari customer, mau itu udah pernah atau belum, ya kita tetap hitung satu karena kan hitungan yang chat yang masuk. Oh, kalau dia ngecek tiap hari misalnya 4 hari berturut-turut, dia anggap 4 kali. Iya, itu kan ibaratnya satu kali chat. Ya, jadi kalau di hari yang sama hitungannya satu. Iya, karena transaksi ada juga yang nggak langsung di hari yang sama. Ya. Soalnya kan ya itu tadi kok, marketplace juga pasti apa ya, ngeblokin data-data customer-nya mereka juga. Intinya customer itu nggak mau dikasih ke sellernya informasinya terlalu banyak. Iya, betul. Telepon aja udah dihapus. Waktu alasan pajak itu dia bisa munculkan namanya. Nah, itu kita sampai sekarang terus ngajuin yang punya Surabaya nggak ke ACC, tapi punyanya Jakarta, Bandung di ACC lagi. Jadi kadang misal tahun ini kita sudah update, sudah minta, terus dibuka sama mereka, nanti tiba-tiba hilang, tapi nggak ada notice apapun. Bintang lagi, kita ajuin lagi.
Kadang di-approve, kadang enggak, kadang di-approve, kadang Tergantung ya. Nanti kamu mesti berdoa terus. Okay, next. Nggak usah. Nah, ini kan target cost-nya itu globalnya 350 juta. Dan untuk pembagiannya di tahun 2025 untuk campaign marketplace itu mencakup iklan Tokopedia dan Shopee memakai sekitar 92,5 dengan total cost-nya itu 323 juta. Strateginya kita berubah. Ini maksimal 27 juga benar apa, tapi kita kolomnya harus bisa pindah 25%. Jadi bagaimana cara aktifkan iklan arah ke situ? Iya. Next. Jadi yang kemudian untuk campaign fast print ini mencakup campaign dari tim sales dan juga dari tim marketing Mbak Dinda. Itu untuk 2025 kita naikkan anggarannya menjadi 18 juta. Untuk 8 juta di program gratis ongkir, 10 juta di program marketing. Kemudian selanjutnya untuk campaign branding ini mencakup iklan sosial media, YouTube, Google Maps yang planningnya ke depan itu kita anggarkan dengan cost 3 juta. Campaign fast print itu seperti apa tadi? Campaign fast print. Kalau campaign fast print ini itu lebih ke campaign marketingnya kita yang collab sama tim sales. Jadi kita nanti akan bikin program-program seperti nanti ada di PPT-nya juga untuk program-program detailnya. Cuman ini secara garis besar campaign untuk pemindahan kolam seperti yang tadi Mas Ikjan sampaikan itu kayak bagaimana kita membuat voucher. Terus mungkin juga beberapa kali kayak gratis ongkir itu kita modifikasi lagi supaya kita itu bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk memindahkan customer tadi. Nah, terus kalau yang di branding ini, kenapa kita bedakan? Karena nanti ada di penjelasan slide selanjutnya ini, tapi secara garis besar kalau branding ini memang nilainya masih kecil karena kita masih mau uji coba dulu di tahun ini. Karena sebelumnya mungkin kita belum pernah iklan di YouTube, iklan di Google Ads itu kita juga kayaknya belum pernah coba. Yang kita sudah pernah coba itu di Instagram aja. Nah itu hasilnya ada beberapa yang itu tuh nggak bisa langsung omset karena memang hasilnya adalah reach, jangkauan ke audiens seperti itu. Nanti kita jelaskan di ilustrasinya, kita jelaskan di next slide ini. Jadi untuk strategi campaign marketplace ini kan mencakup iklan Tokopedia dan iklan Shopee yang pasti menghasilkan omset. Tapi untuk Tokopedia ini ada perubahan strategi yang dimana kan berkaca dari tahun 2024 kita kan di Tokopedia mengalami penurunan. Jadi untuk di tahun 2025 Siska uji coba lagi untuk iklan Tokopedia selama kurang lebih estimasi 3-6 bulan. Itu yang aktif hanya cabang Surabaya, Jakarta, dan juga Makassar. Seperti itu. Untuk menentukan apakah kita masih perform di iklannya Tokopedia, kalau nggak perform kita bisa ganti opsi lain seperti iklan di TikTok atau di Lazada. Kalau di Lazada itu kunjungan traffic globalnya itu 3 terbesar. Untuk yang Shopee ini iklan normal, semua cabang pasti akan di iklan Shopee. Untuk cabang baru juga iklan Shopee, tidak ada iklan Tokopedia yang mungkin akan kita ganti opsi itu seperti voucher-voucher toko atau diskon toko. Kemudian yang campaign fast print, nah ini ditargetkan untuk menghasilkan omset dan leads, nanti turunannya ada di PPT-nya Mbak Dinda. Kemudian yang branding ini targetnya adalah menghasilkan awareness dari TikTok, dari iklan
Instagram, terus iklan dari TikTok yang video, kemudian iklan YouTube dan Google. Intinya yang di materi Raka Siska ini adalah efisiensi dari budget marketing yang sudah diberikan sama Koko 350 juta itu bisa tepat sasaran, dan juga pembagian dananya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan masing-masing divisi dan sesuai platformnya masing-masing. Dan ini ada sedikit ilustrasi sih. Targetnya kita kan memindahkan dari yang samudra luas ke kolamnya FP kan. Nah, kalau misal kita di samudra yang luas, kita pakai kapal yang kecil, otomatis kita akan banyak faktor seperti ada kayak gelombang besar, kapal kita bisa tenggelam, kapal kita bisa terbalik, terus kita juga terbalik. Nah, maka Jelasin ya Mbak, senyum ketawa. maka dari itu meski di samudra lautan yang luas, kita juga perlu kapal feri yang proper gitu loh, agar kita itu bisa pindahin ke kolamnya FP. Nah, next Mbak Din. Nah, di samudra lautan yang luas itu kita juga punya penangkaran yang penangkaran ini tuh akan didistribusikan kepada kolam FP seperti itu. Jadi ini kapal ferinya kita nggak pakai kapal nelayan, itu kapal kayu nanti bisa roboh. Nah, kalau kapalnya kita udah proper, terus juga di laut ini kita juga sembari nangkarin yang udah masuk ke penangkarannya kita. Nah, otomatis di selanjutnya itu bakalan lebih mudah memindah sesuai target kita 50% untuk mindahin omset MP ke FT. Next. Sekian, terima kasih. Dibaca. Aku pengen ganti kata. Bukan. Dalam setiap tantangan tersembunyi kesempatan. Dalam setiap akhir ada awal baru yang menunggu dijelajahi. Oke, Siska, thank you ya untuk presentasinya hari ini. Tapi kita dulu memang dari kapal yang kecil ya kan, dari kapal yang kapal kayu. Ya, semoga di tahun ini kita bisa bikin kapalnya kapal pesiar ya, tapi supaya bisa keliling ke sana. Oke, ini jamnya, kita istirahat dulu ya. Habis itu mandi, makanan belum datang, sembahyang, sholat dulu. Nanti kita mulai antara jam 6 atau jam 6.30 atau jam 7 deh. Jam 6 ya, sambil berjalan ya, jam 6 sambil berjalan ya, kayak kemarin ya. Jam 6. Maghribnya kan 17.45. Sambil berjalan ya. Sambil makan, nanti kalau itu sambil berjalan ya. Jam berapa biasa tiba? Jadi kita ada sedikit tambah buat ilustrasi. Oh ya boleh, silakan. Maju Mbak Tin. Enggak, enggak. Maju. Ini juga pembuka ya buat presentasinya tim marketing. Nanti loh pembuka. Ya apa? Semangat banget ini. Ya apa Din? Iya, itu kalau kita gambarkan nanti kan kita sedang pernah ya di samudra yang luas. Nah, ini juga menggambarkan cost marketing yang diberikan oleh tim akunting ke kita. Ibaratnya marketplace ini lautan yang luas. Kalau kita pakai cost yang seperti kapal ini, ya kita bisa bayar. Sedangkan di marketplace ini memang kita harus pindah, tapi kita butuh jembatan Cara meraih. buat memancing supaya orang-orang itu, karena trafiknya masih besar dari sana. Memang susah pasti, tapi itu harus kita coba terus. Makanya kita masih pergunakan kapal feri, cuman lambat laun kapal ferinya ini akan kita downgrade pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung jeglok kita matikan, karena kalau kita matikan nanti saya dimarahin Mbak Meli.
Soalnya kadang-kala kalau kita mau menghentikan, tadi kan Siska bilang ya, kita mau berhenti buat iklan di Tokopedia. Beberapa itu kita akan kurangi memang karena trennya sudah buruk di sana. Tapi kita juga nggak bisa sembarangan untuk mematikan di sana karena memang masih ada change yang mau kita coba dulu untuk toko-toko baru yang dibuka. Kalau memang nggak ada ya kita kurangi. Jadi dan itu juga berdasarkan pertimbangan yang nanti kolaborasi juga sama tim sales dan tim purchase selaku yang memilih produknya. Kemudian kalau yang di sini, selagi kita ini mengeluarkan budget untuk kapal feri ini berangkat, nah yang di sini kita itu juga mengeluarkan budget untuk membuat penangkaran ikan yang banyak, gitu, supaya kita ini brandingnya, marketing untuk fast printnya itu bisa tetap berjalan sembari kapal feri ini berjalan. Kita data kalian masih diperbaiki ini ya. Posisi kita iklan ini targetnya nggak tahu ke siapa. Kalau targetnya ke orang yang sudah pernah belanja sama kita, sayang itu. Uang kita hamburkan ke orang yang kita iklan itu salah sasaran. Jadi kalian harus lengkapi lagi datanya waktu iklan. Nembaknya tuh khusus ke orang baru. Karena orang yang sudah pernah belanja sama kita bisa aja dia masuk ke Tokopedia, cari kata kunci L210, habis itu punya kita muncul duluan yang di ads, dia klik di situ. Ternyata dia udah pernah belanja tempat kita, kan sayang. Kalau angkanya gede, misalnya 80% yang belanja sama kita orang yang kita kenal, yang pernah bertransaksi, percuma kita iklan situ belanja. Dia bisa cari kita sendiri tuh di situ. Dan kedua, waktu pencarian apakah dia muncul di halaman 1? Nah, kalau dia muncul halaman 1 nggak perlu iklan lagi. Biasanya itu munculnya link kalau di Tokopedia itu algoritmanya dikit kok sama si Tokopedia. Berbanding terbalik sama Shopee, jadinya kita belum bisa explore yang gimana algoritma iklan yang Tokopedia itu yang gimana. Kalau Shopee dengan pengetahuannya Siska, kalau Shopee itu jika link organiknya kita sudah bagus, itu tidak akan ditampilkan link ads-nya. Jadi untuk mengurangi orang-orang yang ngaklik sembarangan juga, seperti itu. Jadi kalau misalnya link organiknya kita bagus, otomatis link ads-nya nggak muncul. Berbanding terbalik, kalau organiknya kita jelek, ya link ads-nya yang muncul seperti itu. Dan untuk pengeklikan iklan di Shopee itu juga dibatasin. Jadi kalau misalnya ada klik-klik yang kayak ulang-ulang ngeklik yang sembarangan, itu algoritmanya juga pasti akan dihitung klik 1 kali. Iya, jadi nggak bagus iklannya. Nah, cuma yang di Topet ini minimnya informasi, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kita bisanya itu ngolah sesuai data yang kita punya. Iya, nanti tugas yang paling berikutnya adalah menghitung siapa yang mengklik. Statusnya dia itu siapa? Ya, penting itu. Supaya ada keberlanjutan kita mau tetap nggak pakai iklan. Jangan-jangan waktu kita tarik biaya iklannya pengaruhnya hanya sedikit misalnya. Gitu. Ya, itu juga kekurangan dari iklan marketplace ya Bu. Kalau iklan di marketplace kita tuh nggak bisa setting ini untuk wilayah mana, itu satu. Terus ini untuk customer yang seperti apa, 2. Jadi kita nggak bisa atur. Kita cuma bisa atur iklan yang kita targetkan ini mau tampil di mana. Nah, beda ketika kita iklan di Google, di sosmed, di YouTube misalnya atau Instagram, itu kita bisa atur. Jadi makanya tahun ini targetnya kita bersama memang tim marketing ya, itu nanti akan mencoba untuk explore iklannya sesuai dengan budget yang tadi sudah ditentukan itu. Jadi kita mau explore dulu kira-kira dengan budget yang kita keluarkan ini supaya tepat sasaran juga seperti yang tadi Bapak informasikan. Ya, coba dicatat dulu yang ngomongin Kak. Iya, gitu. Jadi pertama kita mesti tahu dulu siapa yang klik, yang sudah belanja. Kalau nggak klik agak susah di track siapa, tapi yang sudah belanja.
Jangan-jangan orang sudah pernah belanja ke kita, apalagi produknya pernah belanja, sayang banget. Kalau produknya berbeda, nanti masih ada harapannya, karena dia beda produk. Kedua, setelah dia belanja, itu kan dia pencarian itu waktu diketik masuk kata kunci ya. Pastikan halaman pertama kita itu tidak tercampur sama yang organik kita. Nah, itu penting. Itu aja. Kalau di Tokopedia itu masih kecampur. Masih kecampur kan? Ya kamu perhatikan itu masih kecampur. Karena algoritma dari Iya, kalau di Shopee itu sudah tidak. Ada Iya, iya. perubahan algoritma gitu. Menurut gue ya, kalau dia tujuannya cari untung, waktu kita iklan, ya dia dahulukan yang bisa cari untung, yaitu iklannya muncul. Kalau dia bilang organiknya kalau udah bagus ya akan muncul, iklannya nggak muncul, kayaknya enggak deh. Ada artikel resminya kok. Ini coba sekarang. Ada ya? Ada kok. Ada infonya. Nah, berarti kualitas sebuah link itu ditentukan sama apa ya? Kalau dari analisanya kita itu gini, kalau yang di Shopee, semisal kita sudah keluarkan budget marketing nih, nanti pada intinya si algoritma Shopee ini yang akan menentukan kira-kira kita ini apakah perlu didorong pakai iklan atau enggak. Nah, ketika itu menurut dia perlu didorong pakai iklan, baru kita keluar kos. Nah, ketika memang nggak perlu didorong pakai iklan, ya organik seperti biasa. Nah, itu mungkin juga yang bikin akhirnya analisa kosnya kita, kos iklannya kita itu, oh di produk ini itu kok agak rendah ya dari minggu sebelumnya, karena kita kan mingguan, bulanan dan tahunan juga pantauannya per kuartal ya, per kuartal juga kita pantau. Jadi kalau di Shopee ini masih baik lah sama seller. Kalau di Topet ini sudah nggak baik gitu sama sellernya. Dan ya seperti yang sudah Siska infokan ya, kemarin waktu kami riset itu yang merasakan ini tuh bukan cuma seller aja tuh, tapi di sisi customer itu juga mulai kerasa. Ada beberapa teman kita sendiri juga yang pakai fitur-fitur Tokopedia Plus, itu juga banyak fitur yang sudah dikurangi. Orangnya ada di sini Mas Dewa, itu pakai Tokopedia Plusnya itu juga banyak fitur yang dikurangi. Itu jadi ya memang sepertinya Tokopedia ini pelan-pelan akan pindah ke TikTok Shop. Cuman begitu pula prediksinya kita, TikTok Shop ini masih membentuk algoritmanya, memulihkan algoritmanya itu, karena kan sempat di-ban itu kan TikTok Shop-nya. Jadi itu juga menjadi faktor kenapa Tokopedia ini kita rasa itu sudah nggak nyaman buat kita gitu. Kalau kesimpulannya. Makanya kita mau nge-boost energinya kita ini ke Shopee dulu yang memang dia berhasil mendatangkan omset minimal untuk menyeimbangkan yaitu seperti kapal feri tadi. Jadi untuk menyeimbangkan supaya kita ini yang nggak terlalu tenggelam dan tetap kan kita masih butuh yang benar-benar maksudnya kita nggak yang benar-benar 100% bisa lepas langsung gitu dari marketplace-nya. Kalau yang dari jumlah trafficnya turun ya, dari tadi Oktober, November, Desember yang dari datanya Databox ya. Satu, dia pasti dorongan iklan ke Google-nya masih mengecil biaya iklannya. Kalau semakin kecil, Tokopedia itu akan semakin kecil. Nah, coba kalian kalau bisa tarik sekalian deh, supaya kita bisa pelajari. Punya TikTok itu apakah naik? Dia itu kemungkinan mau naikkan TikTok, Tokopedia-nya turun. Jadi Tokopedia-nya hanya sebagai untuk penopang dia supaya di Indonesia dapat izin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti strategi besarnya TikTok, arahnya bahwa Tokopedia tinggal tunggu waktu jadi Bukalapak. Jual pulsa di Bank Somanan. Paling gitu. Paling gitu aja tuh. Nanti kita gabung lagi jam 6 ya.